Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati beliau Ustaz Rohani selaku, mohon maaf Ustaz, penasehat J. Pembina, mohon maaf. Pembina Yakwa, beserta keluarga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan karunia, dengannya kita dapat beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan benar kita dapat menggunakan nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, utamanya kebaikan agama kita ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat kepada Allah itu tidak lain yaitu wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita realisasikan diantaranya dengan zikrullah ini, fadhail atau keutamaannya sangat besar sekali. Karenanya dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan keutamaan zikrullah, termasuk dalam hadis. Bahkan setiap kita beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menuntun kita semuanya untuk selalu mengingat segala aktivitas itu tidak lain merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf yang ke belakang misalnya buang air besar, buang air kecil, itu ternyata nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita bisa bayangkan ketika seseorang itu tidak bisa, mohon maaf tadi, buang air besar, buang air kecil, itu bukan main penyakit yang diderita dan lain sebagainya. Ini ada tuntunan untuk apa? Selalu ingat kepada Allah. Karenanya mau masuk, mohon maaf, ke belakang tadi pun ada etika. Di antaranya yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keluar. Apalagi ibadah yang sangat agung yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yaitu tujuannya untuk mengingat Allah. Aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau kita perhatikan semua aktivitas kita tidak lain yaitu muaranya ingat kepada Allah, bukti bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk PowerPoint yang saya share ini dalam bahasa Arab karena terus terang ini kelemahan saya untuk membuat PPT dalam bahasa Indonesia. Jadi PPT ini saya ambilkan dari sebuah buku karya yang insya Allah diterima oleh semua orang Islam, yaitu Riyadhus Shalihin, atau buku yang disusun oleh Imam An-Nawawi, dan buku ini memuat selain ayat-ayat Al-Quran, itu hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan banyak hal kehidupan manusia. Di antaranya yaitu fadlu dzikri atau keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam Al-Quran dan hadis pula itu terdapat banyak perintah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu lupa akan Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 45, waladzikrullahi akbar. Jadi tidak ada yang lebih besar. Di sini ada penguat lam, lam di sini itu untuk penguatan. Setelah itu kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab ini, itu yang digunakan bukan kalimat verbal tapi kalimat nominal, di mana kalimat nominal itu kalau kita belajar retorika Arab, di antara tujuannya untuk penguat pula. Jadi kalimat nominal itu lebih kuat dalam pemakaiannya daripada kalimat verbal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mengingat Allah itu sangat besar sekali. Besar secara tadi fadilahnya, manfaatnya, faedahnya yang kembali kepada kita semuanya. Setelah itu ada ayat berikutnya, fazkuruni azkurkum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, bentuknya jamak karena nanti ada hadis yang menjelaskan ada kelompok, ada golongan, ada banyak orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini fadilahnya nanti sangat besar sekali. Pada ayat surah Al-Baqarah ayat 152 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya kapanpun dimanapun ya, ini untuk selalu mengingat Allah. Termasuk perintah ini menjelaskan fadilah atau keutamaannya. Keutamaannya apa? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Azkurkum. Jadi di sini tidak ada pemisah langsung. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsik. Walaupun ayat pada surah Al-A'raf ini ditujukan kepada beliau Rasulullah, namun ayat ini umum tentunya untuk umatnya juga. Jadi perintah untuk mengingat Allah fi nafsik dalam dirimu wahai Rasulullah dan umatnya. Tabarru'an dengan rendah, tidak hanya rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak lain yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak punya bahkan diri kita sendiri. Wa khifah dan rasa takut. Kita harus betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan dalam diri kita itu rasa takut akan kekeliruan yang kita atau kesalahan yang kita sering perbuat. Allah sudah memberi nikmat yang begitu banyak tapi kita bukan membalasnya dengan ketaatan, tapi sering kita membalasnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ini ketika mengingat Allah, hendaknya sesuai tuntunan ayat ini kita selain rendah diri juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadunal jahr. Tidak usah keras-keras. Minal qauli bil ghudwi wal asal. Jadi dengan perkataan baik itu pagi maupun sore. Wala takum minal ghafilin. Ini larangan untuk tidak lupa ya. Mohon maaf, larangan untuk lupa ini tidak boleh ya, lupa. Wala takum minal ghafilin. Wa qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di sini ada ayat lain yang memerintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ditambahkan katsiran. Mungkin kita bisa mengamati perintah-perintah banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu yang ada perintahnya katsiran ini zikrullah. Jadi ditambahkan banyak mengingatnya. Untuk membedakan orang mukmin sejati dengan orang munafik itu mengingat Allah apakah sedikit atau banyak. Ada mufasir yang menjelaskan bahwasanya perintah mengingat Allah ini tidak cukup hanya ingat, tapi ingatnya yang banyak. Kapanpun, dimanapun ingat terus seperti itu. Jadi tidak seperti ayat yang menjelaskan sifat orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila salati qamu kusala wa hum yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang munafik itu menurut orang munafik itu ia menipu Allah. Padahal tidak, Allah tidak bisa semacam itu. Mudzabdzabin. Jadi ia bingung, orang munafik sifatnya itu bingungan.
Setelah itu wala ya'tuna sholata illa hum kusala. Mereka tidak mendirikan salat kecuali malas-malasan. Setelah itu yura'unan nas. Dalam ayat itu dijelaskan ia riya. Kalau mengerjakan kebaikan itu riya. Wala yadhkurunallah, dan tidak mengingat Allah, wala yadhkurunallah illa qalila, kecuali sedikit. Nah, jadi ada mufasir yang menjelaskan untuk membedakan orang munafik dengan orang mukmin yang sejati itu, cara mengingat Allah Subhanahu wa taala itu apakah frekuensinya apakah sedikit atau banyak. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi mukmin yang sejati, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya menjadi orang yang eh, sukses. Setelah itu ada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini juga sama menguatkan ayat sebelumnya, yaitu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan kita menyucikan Allah dari sifat kekurangan apapun, baik itu di waktu pagi maupun waktu sore. Ada ini saya ambilkan satu hadis yang merintahkan zikrullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Jadi ada seseorang yang meminta pendapat, meminta wejangan dari Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, bahwasanya aturan Islam itu sangat banyak sekali. Tatka surat alaiya fa'akhbirni bi syai'in atathabbatu bihi. Mohon tunjukkan kepadaku sesuatu yang bisa saya lakukan dan saya pegang di kehidupanku, karena saya banyaknya mohon apa itu satu tuntunan yang bisa saya pegang, saya andalkan dalam kehidupanku. Qal, Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rotiban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu engkau basahi dengan apa? Zikrullah. Jadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu apa lafaznya? Di antaranya ada tahmid, ada tasbih, ada tamjid, ada tahlil, ada hauqalah dan seterusnya. Itu beberapa ayat maupun hadis yang menjelaskan perintah, dan di perintah tadi ada beberapa fadilah yang sudah disebutkan. Ada fadilah lain dalam ayat Al-Quran, diantaranya innal muslimina wal muslimat pada surah Al-Ahzab ayat 35, wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat, dan seterusnya sampai wadzakirinallaha katsira. Di ayat ini itu ada kata wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-shaimin was-shaimat. Jadi orang yang menyedekahkan, tapi tidak ada kata katsiron. Amal-amal ya pada ayat ini itu tidak disertai dengan kata katsiran atau banyak mengerjakannya, kecuali wadzakirinallah, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirati, ini fadilahnya, a'adallahu lahum maghfirah. Allah janji untuk memberi ampunan kepada golongan tersebut atau orang-orang tadi, wa ajran azimah, dan upah pahala yang sangat besar sekali. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Ini ada perumpamaan, analogi orang yang mengingat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak mengingat. Itu perumpamaannya seperti halnya mathalul hayyi, orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Jadi seperti halnya orang, rumah juga seperti itu, yang di dalamnya tidak pernah diingat tentang Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya, itu seperti halnya
orang yang hidup dan orang yang meninggal. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yaqulullahu ta'ala dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi." Jadi, saya itu sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya pasti menyertai hambaku ketika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, ini seperti ayat tadi perintah fadhkuruni adzkurkum. Ini penguat ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika ia menyebut pada dirinya, saya juga menyebut pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ketika seorang hambaku itu menyebut di jamaah orang-orang seperti itu, Allah juga menyebut hambaku itu sudah menyebutku, mengingatku, mengingat keagunganku dan seterusnya di golongan yang lebih baik, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ini yang sering kita dengarkan bahwasanya sebagus-bagus mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari keesaan ini nanti muncul beberapa tuntutan di antaranya yaitu harus mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu di antaranya syukur. Di antara syukur yaitu ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Di antara fadilah mengingat Allah, Rasulullah pernah bersabda, maukah kalian saya beritahu amalan yang paling bagus di antara amalan-amalan kalian? Wa azkaha inda malikikum. Amalan yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang paling mulia, tinggi derajatnya. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah. Dan amalan yang lebih baik daripada menginfakkan baik emas maupun perak, harta benda. Wa khairin lakum min an talqau aduwakum. Dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian. Fatadribu a'naqahum. Lalu kalian memerangi mereka, wa yadribu a'naqakum. Dan mereka memerangi kalian. Lalu sahabat-sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, zikrullah ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim menghukumi hadis ini sahih dari sisi isnadnya atau dari sisi perawi-perawinya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yadhkurullaha ala kulli ahyani. Jadi Rasulullah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan, di setiap aktivitas beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini tadi saya singgung di awal di ayat itu ada perintah untuk orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya agak panjang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna lillahi ta'ala malaikat. Jadi Allah itu punya malaikat banyak sekali. Di antara malaikat Allah itu ada yang tugasnya yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Jadi ia jalan untuk apa? Untuk mencari golongan yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, ketika malaikat-malaikat itu menemukan kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanadau, lalu mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum, kemari, ini loh ada yang kalian inginkan. Yaitu apa? Mendengar zikrullah, mendengar tasbih, tahlil, tahmid, tamjid, hauqalah dan seterusnya. Fayahuffunahum bi ajniyatihim. Lalu malaikat-malaikat itu mengurumuni kaum tersebut menggunakan sayap-sayapnya sampai ke langit saking banyaknya malaikat itu. Ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat itu, bukan berarti wa huwa a'lam. Ini Allah lebih tahu. Bukan berarti Allah tidak tahu. Ma yaqulu ibadi, apa yang hamba-hambaku katakan.
Qala yaquluna yusabbihunak. Malaikat mengatakan mereka hamba-hamba Engkau ya Allah eh, bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunak takbir wa yahmadunak tahmid wa yumajjidunak mengagungkanmu. Fayaqulu hal ra'auni, sampai mereka itu mengagungkanku apakah mereka itu melihatku. Fayaqulun, malaikat menjawab la wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Fayaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka itu melihatku. Qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadah, kalau mereka itu melihatmu, niscaya mereka itu akan semakin gigih dalam beribadah kepadamu. Wa asyadda laka tamjidan, akan semakin lebih sungguh-sungguh lagi, semakin semangat untuk apa? Mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbihan, lebih banyak lagi membaca tasbih. Fayaqulu, lalu Allah SWT bertanya, famada yas'alun, apa yang mereka inginkan? Qala yaqulun yas'alunakal jannah. Malaikat menjawab, mereka menginginkan atau meminta rahmatmu berupa surga. Qala yaqul wa hal ra'auha, apakah mereka itu sudah melihat surga sampai mereka menginginkan surga itu. Qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha, demi Allah mereka belum sama sekali melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka itu sudah melihatnya. Qala yaqulun, malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan, kalaulah hamba-hambamu wahai Allah sudah pernah melihat surga, niscaya mereka akan semakin menginginkan untuk masuk surga itu. Wa asyadda laha talaban, dan akan semakin sungguh-sungguh untuk memohon kepada engkau untuk dimasukkan ke surga. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan semakin besar rasa inginnya. Qala fa mimma yata'awadun, lalu dari apa mereka itu berlindung. Qala yaqulun yata'awaduna minan nar, mereka berlindung untuk dimasukkan atau mendapatkan kemurkaanmu wahai Allah, dimasukkan neraka. Qala fayaqul wa hal ra'auha, apakah mereka itu melihat neraka? Qala yaqulun la wallahi ma ra'auha, seperti halnya tadi sebelum-sebelumnya belum pernah. Fayaqulu kaifa ra'auha, bagaimana kalau hamba-hambaku itu melihat neraka? Qala yaqulun law ra'auha kanu asyadda minha firaran, ini saya hambamu sudah pernah melihat neraka, niscaya mereka itu semakin lari dari neraka itu. Wa asyadda laha makhafatan, semakin takut akan neraka. Qala fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Nah, ini istilahnya ketika ada kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu tasbih, takbir, tahmid, tamjid dan seterusnya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, saksikan bahwasanya saya sudah mengampuni kaum kaumku ini atau hamba-hambaku ini. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hadis ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu tasbih, takbir, tahmid, tamjid. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Setelah itu rawi atau Abu Hurairah ini menyampaikan, yaqulu malakun minal malaikah, ada satu malaikat yang mengatakan fihim fulanun laisa minhum, yang asli itu ia tidak bermaksud untuk mengikuti apa itu tadi kaum tersebut untuk mengingat engkau wahai Allah. Innama ja'a li haja, ia punya hajat tertentu. Misalnya dalam bepergian ada seseorang karena kecapean atau apa lalu istirahat terus duduk bersama orang yang mengingat Allah, seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk ikut golongan tersebut. Qalahum al-julasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman humul julasa, mereka itu ya satu golongan, walaupun tadi ada orang yang niatnya dari awal itu tidak mengikuti acara itu. La yashqa bihim jalisuhum, jadi tidak celaka orang tersebut itu yang mengikuti. Intinya sama, jadi memperoleh atau mendapatkan imbalan yang sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya lanjutkan sedikit. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah
kalimatan khafifatan ini sering kita dengar, ada dua kalimat yang sangat ringan untuk kita lantunkan. Thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Habibatan ila rahman, sangat disenangi oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi betul-betul kita ketika melafalkan, setelah itu dalam hati kita hadirkan Allah itu jadi jauh dari sifat kekurangan apapun itu. Nah, jadi subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dan terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah li an aqula subhanallah, Rasulullah bersabda, kalaulah aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Jadi itu lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada terbitnya matahari. Dan kita tahu persis manfaat terbitnya matahari untuk kehidupan manusia alam semesta ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering kita lantunkan utamanya setelah sholat. Tapi dalam hadis ini ketika ada seorang yang melantunkan itu biyaumin mi'ata marrah, tiap harinya 100 kali, karena telahu adlu syahri riqab, seperti halnya yaitu memerdekakan 10 hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Selain itu dicatat atau diberikan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah, dan dihapuskan 100 kejelekan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan yamahu dzalika hatta yumsi. Dan lantunan tersebut itu menjadi tameng bagi ia dari godaan syaitan pada hari itu sampai ia masuk waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada yang bisa menandingi amalan itu, artinya lebih baik, kecuali seorang yang mengerjakan lebih banyak dari lantunan tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pula, mengqala subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali hutat khataya. Jadi kesalahan-kesalahannya dihapus, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan itu sebanyak buih laut ya. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali dilafalkan la ilaha illallah tadi sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana kaman a'taqa arba'a anfusin min waladi Ismail, seperti halnya orang yang sudah memerdekakan 4 hamba sahaya dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah itu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, maukah engkau saya kasih tahu dengan sebagus-bagus perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik Bapak Ibu, langsung untuk kondisi yang kita seperti apa toh kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Al-Qur'an di sini dijelaskan bahwasanya mengingat Allah itu keadaan kita apapun, seperti apapun, kita dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi penciptaan langit bumi, adanya malam siang, itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa orang yang mempunyai pikiran, orang yang mempunyai hati yang bersih. Siapa itu? Apakah orang yang banyak salatnya, banyak zakatnya, banyak siamnya, puasanya? Tidak. Di sini dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala.
di sini pakainya yadkurun. Yadkurun itu kalimat verbal, walaupun tadi tidak penguat, tapi dalam retorika Arab itu ia mempunyai makna terus menerus. Jadi tidak besok ya, hari ini tidak, kemarin ya, misalnya tidak seperti itu, tapi terus menerus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Baik itu berdiri, duduk maupun bahkan rebahan. Terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas itu, lalu ia berpikir bahwasanya penciptaan itu ma khalaqta hadza batila. Tidak engkau ciptakan wahai Allah, tidak ada gunanya, semuanya hak, semuanya benar. Subhanaka faqina adzabannar, lalu doa dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, qina adzabannar. Lindungilah kami dari siksaan neraka. Setelah itu ada ayat terakhir ini Bapak Ibu, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, memperkuat ayat sebelumnya. Setelah kita sholat, ya kan, utamanya ini diutamakan, kita dituntut, padahal salat itu sudah mengingat Allah, walaupun sudah selesai, kita masih dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdiri dalam keadaan berdiri, duduk maupun rebahan. Kurang lebih itu Bapak Ibu, mudah-mudahan materi sore hari ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, atau ada tanya jawab Ustaz Rahani, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya bisa bertanya Pak Ustadz? Nah, ini saya mengikuti zikirnya Imam Al-Ghazali yang hari Senin Senin Selasa Rabu gitu toh Pak Ustadz? Ya, sampai 1000 kali. Nah itu katanya kalau hari Jumat banyak-banyak kita berzikir salawat Nabi. Tapi dalam Al-Ghazali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ditempatkan pada hari Selasa. Terus kami ganti hari yang hari Selasa kan ya Allah. Saya ganti yang hari Jumat ya Allah. Saya ganti kalau yang Selasa itu ya Allah, yang Jumat sholawat Nabi itu boleh nggak? Terima kasih Bu Ertin atas pertanyaannya. Mohon maaf setelah ini langsung jawab ya. Terima kasih Bu Ertin atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, merujuk ayat dan hadis tadi yang banyak sekali terkait dengan perintah, keutamaan maupun posisi seperti apa kita bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja, ya kan? Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita perhatikan dari hadis tersebut itu umum zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sambil apa dalam hati itu menghadirkan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting, yang perlu kita hadirkan pula kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih itu. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Yang penting tadi kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi tadi di awal, semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, kalau kita orang yang beriman betul, kita akan menghubungkan semuanya itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dituntut untuk zikir. Ya, walaupun tadi ada di hadis itu sebaik-baik perkataan zikir yaitu la ilaha illallah, tapi ada semuanya baik ya, yaitu doa meminta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu sangat fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Karenanya diperintahkan banyak sekali ayat dan hadis untuk apa? Untuk di zikir itu berdoa. Doa yang paling bagus itu apa? Meminta ampunan. Karena yang sering kita lakukan yaitu kesalahan dan kesalahan terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik istighfar itu pun ada lafal-lafal tertentu ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Mohon maaf ini mungkin perluasan dan tambahan untuk jawabannya. Tadi saya ulangi, kalau menurut saya pribadi sah-sah saja melihat baik itu ayat maupun hadis-hadis tersebut. Terima kasih.
Mohon maaf Ustaz Rohani. Mohon maaf. Terima kasih Ustadz dan Bu Hertini yang tadi telah bertanya dan dijawab. Kepada sahabat yang lain dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Ya. Tadi Pak Nipta menjelaskan bahwa kalau kita berzikir hanya sedikit-sedikit, ya bisa dikategorikan ke orang munafik gitu ya. Nah, ini batasan sedikit, ya. Kolil ini di mana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ustadz Bambang atas pertanyaannya. Jadi di ayat jadi innal munafiqina yukhadi'unallah sampai terakhir, jadi wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ada batas hitungan angka Bapak. Jadi sedikit artinya ya bisa dikatakan kadang kala istilahnya kalau ada. Jadi kadang-kadang bisa semacam itu. Untuk hitungannya tidak ada, termasuk banyak pun tidak ada. Hitungannya banyak kita apakah 1000, 2000, 3000. Pokoknya apapun aktivitas kita, sering itu atau banyak itu kita hubungkan dengan kekuasaan Allah. Kita bangun tidur, kita tidak bisa bangun kecuali atas kehendak Allah. Makanya ada doa-doa itu. Apapun aktivitas lagi setelah bangun, mohon maaf, misalnya ke belakang dan seterusnya, itu kita dituntut terus selalu ingat. Kita bisa berjalan terus kayak gitu. Makanya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin itu Rasulullah mengingat Allah fi kulli ahyani. Jadi setiap aktivitas Rasulullah itu dihubungkan dengan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya. Dan itu ajaran dari Al-Qur'an. Jadi tadi wadzukurullaha dzikran katsira dan seterusnya itu karena khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu diantaranya mengingat Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur. Syukur sendiri kembalinya kepada kita semuanya. Mohon maaf ini mungkin sedikit melebar, jadi untuk sekali lagi batasan sedikit maupun banyak itu tidak bilangan. Kalau 10 itu apakah sedikit, 20 sedikit, 1000 apakah sedikit. Jadi hitungannya banyak itu setiap aktivitas kita. Jadi kita dituntut untuk itu. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Pak Haji Bambang, semoga dari mencerahkan ya. Ternyata batasannya tidak pakai angkanya, tapi ini merupakan batasan kualitatif ya, tidak yang kuantitatif. Dipersilakan para sahabat yang lain untuk berinteraksi dengan Ustadz kita, mengajukan pertanyaan, bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Sambil menunggu sahabat lain yang mempersiapkan mikrofonnya, Ustadz Miftah, saya bacakan pertanyaan yang sudah ditulis melalui forum chat dari sahabat kita Pak Arisman. Mungkin beliau tidak bisa menyampaikan langsung karena kendala sinyal yang belum stabil, tentang hal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa walaupun kita selalu ingat Allah taala, namun terkadang iman kita tipis dan bersikap menyepelekan, seperti kurang maksimal, kurang khusyuk dalam beribadah, dan apa yang terjadi dengan demikian, Ustaz? Apakah memang belum cukup ilmu, atau kurang benar dalam bersikap dalam beribadah, Ustaz? Serta apa solusinya? Dari Pak Haris, Komandan Kokam Gunung Pati. Moga Terima kasih Ustaz Haris. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan lekas sembuh Ustaz Haris. Mudah-mudahan lekas sembuh. Allah, ya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, jadi orang yang selalu mengingat Allah itu, kalau menurut saya pribadi, itu orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tahu, kenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan
selalu mengingat Allah, dan itu menjadi buah hasil keimanan seseorang. Jadi imannya semakin tipis. Kalau apa? Kalau orang itu tahu betul siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih itu. Jadi intinya di sana. Jadi kalau tadi ditanya apakah kurang ilmu, mudah-mudahan kita semuanya belajar sedikit demi sedikit, tahu akan keagungan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita aplikasikan dalam membantu untuk khusyuk, terutama ketika sholat. Jadi orang yang khusyuk itu kan alladzina yadhunnun. Yadhunnun di sini artinya bukan berprasangka, tapi yang yakin ketemu Allah. Ketemu Allah itu harus tahu betul siapa Allah. Kalau tidak tahu betul siapa Allah, ya itu tadi. Jadi maha besar itu seperti apa? Kalau kita perhatikan alam semesta ini yang begitu indahnya, begitu rumitnya, begitu megahnya, kalau kita yakin betul siapa itu Allah, niscaya kita akan semakin khusyuk dalam salat. Ya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Matur suwun Pak Haris yang masih. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Masih menunggu istri beliau di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga ada ungkapan apresiasi dari Ibu Mulyani. Alhamdulillah bisa bergabung untuk pertama kali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa majelis taklim yang dilaksanakan oleh Yayasan Khairul Ummah Yaquwa ini dilaksanakan secara reguler sebelum terjadinya ini dulu. Maka tradisinya adalah dari rata-rata sebulan satu kali. Setelah adanya pandemi ini kemudian kita lakukan secara virtual. Kebetulan untuk sore hari ini dan sebelumnya kami berani untuk menyiarkan di forum RT karena kebetulan saya sedang dapat amanah jadi ketua RT. Jadi saya ingat betul ya perintah Allah Ta'ala bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dan saya maknai keluarga kita itu ya keluarga kita ini yang lebih luas lagi saudara kita seiman, termasuk tetangga kita. Maka saja saya sangat senang, kami semuanya senang, sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk bisa bergabung ini silahkan bisa bergabung tanpa ada halangan suatu apapun. Dipersilahkan berikutnya Bapak Ibu sekalian, waktunya masih cukup longgar, kita bisa dengan santai untuk bisa berinteraksi, bertanya jawab, berkomunikasi. Pak Rani. Dipersilakan. Mau nambah pertanyaan sedikit. Dipersilakan Pak Aris, dipersilakan. Kepada Pak Ustadz Rohani, apakah menjadi ketua RT itu pemanasan untuk menjadi calon wali kota yang tahun akan datang gitu? Bismillah. Bismillah, Aris. Jadi semuanya kembali kepada amanah ya. Jadi Amin. apakah RT atau RI 1 itu tergantung dari amanah yang diberikan. Dan tentu kita memahami bahwa amanah itu bukan merupakan sebuah mahkota yang untuk dibanggakan, tapi justru beban di pundak yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi pertanyaan Pak Haris ini ada pertanyaan sangat visioner, karena itu sebenarnya pancingan untuk apakah saya ini niat apa tidak untuk mengurus umat. Maka saya jawab sesuai dengan kelas amanahnya. Hari ini saya diamanai jadi ketua RT, ya itulah kelas amanah saya. Nah kalau Pak Haris tanya apa pemanasan jadi wali kota, jawabannya adalah kelas amanahnya nanti kalau memang sampai ya alhamdulillah, kalau tidak
sesuai dengan kelasnya seperti itu. Maka tidak ada insya Allah pidana terhadap amanah. Begitu juga Pak Aris yang kemarin dilantik jadi komandan, nah itu juga amanah. Ngaten Pak Aris. Baik, para sahabat sekalian, persilakan untuk bisa berinteraksi lagi. Nampaknya Pak Haji Tejo tadi sudah bersiap untuk perihal zikrullah ini ilmu anu loh ya, ilmu ketenangan lahir batin, jadi perlu benar-benar ditekuni gitu ya. Monggo Pak Tejo. Pak Haji Tejo silakan. Mohon maaf ini apa namanya baru agak serak nggak bisa ngomong. Mohon maaf ikut saja. Terima kasih. Matur nuwun sekali. Pak Ustadz Miftah tentang zikir tadi. Kalau kita cermati ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nampak betul dan jelas ya bahwa tuntunan zikir ini dengan lafaz-lafaz yang dituntunkan. Lalu pertanyaannya, adakah kemungkinan seorang itu bisa berzikir tanpa melafazkan lafaz-lafaz yang dituntunkan? Dengan kata lain, bisakah orang itu dinilai zikrullah hanya batin, ya, dalam hati saja, tanpa melafazkan kalimat thayyibah dan kalimat zikrullah? Begitu Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Rahmi atas pertanyaannya. Jadi selain pelafalan, kalau kita tadi amati ayat wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Jadi tadarru' itu ada pada hati letaknya. Intinya di sana. Khifah, rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu pun letaknya ada di hati. Jadi perintah tadi itu bahkan dimulai dari hati. Jadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarru' wa khifah. Terus kaulnya, perkataannya itu bahkan ada anjuran dunal jahr. Tidak usah keras-keras banget, tidak usah kencang. Kurang lebih itu kalau ayat tadi. Untuk hadis yang lain yang banyak sekali itu bacaannya seperti apa, itu tidak ada penjelasan apakah perkataan harusnya itu keras atau lirih. Kalau kita tidak ada penjelasan itu dan di ayat dijelaskan yang lirih itu lebih diutamakan ketika yang lirih, kecuali mungkin ada alasan-alasan lain, dan itu saya kira bentuknya istihad, misalnya untuk membantu hati mengingat Allah. Kalau tidak kencang tapi ya tidak kencang banget misalnya, seperti itu mungkin bisa diterima alasan-alasan seperti itu. Tapi anjuran dari Al-Quran sendiri tadi, kalau kita melihat ayatnya, kalau kaulnya atau perkataannya itu tidak usah keras-keras, intinya semacam itu. Bahkan yang lebih ditekankan yaitu di hati. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya sapa juga sahabat-sahabat yang tadi belum sempat saya sapa. Mohon maaf saya menyapa dengan nama user yang digunakan ya. Ini ada sahabat kita, nama usernya Islamic Learning House. Ibu Nastiti yang sedang dalam perjalanan, atas Ibu, dan terima kasih sudah bergabung, masih bisa bergabung dengan kami. Dan kemudian ada Ibu Listia, teman-teman semuanya, para sahabat. Nah, ini kita masih berkesempatan untuk berinteraksi. Pak Wahid Soeharto juga dalam perjalanan, atas Bapak. Assalamualaikum. Masih dalam kesempatan kita untuk berinteraksi. Tema pada sore hari ini adalah tentang zikrullah, tuntunannya, fadilahnya, juga tentu saja penghayatannya untuk kita bisa berzikir kepada Allah. Diberikan kesempatan lagi kepada para jamaah, sahabat sekalian, untuk bertanya atau berkonsultasi kepada Ustadz Ahmad Daudin. Dipersilakan. Dari sahabat kita, Pak Abdul Rajab di Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Kalau mau khusyuk
pada saat melaksanakan sholat, maka ingatlah Allah, kenalilah Allah, akan tetapi untuk menuju khusyuk nampaknya berat buat saya untuk khusyuk. Apa ciri yang dirasakan kira-kira kalau kita sudah pernah merasakan khusyuk? Matur nuwun. Monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Rohani sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, ini dari Pak Abdul Rajab di Makassar. Terima kasih Bapak Abdul Rajab atas pertanyaannya. Jadi indikasi kalau menurut saya, bukan cerita pengalaman ya, saya tidak enak. Ya, jadi kalau menurut saya tentunya ada rasa satu penyesalan yang betul-betul menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, banyak sekali kesalahan-kesalahan itu. Jadi ada yang namanya air mata itu akan menetes, utamanya kalau salat malam. Jadi kalau kita merenungkan betul, menghayati salat kita, misalnya itu keluar. Itu betul-betul kita mengakui perbuatan, terutama kesalahan itu, kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak sekali memberi anugerahnya, tapi kita menyalahgunakan anugerah itu. Tidak semestinya kita gunakan. Itu akan muncul di antaranya itu, dan itu fadilahnya sangat besar sekali. Di hadis itu dijelaskan ada mata yang bercucuran karena takut akan murka Allah, karena perbuatannya sendiri, kurang lebih di antaranya. Ya mungkin banyak yang lain seperti ketenangan, ya ketentraman jiwa dan seterusnya, itu imbas dari kekhusyukan seseorang. Dia akan semakin hidup ini, jadi ya kebahagiaan didapat, tenang dapat, ketentraman dapat, karena sekali lagi memang kalau kita perhatikan ya jiwa ini sebagai motor kita. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Miftah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Miftah tentang zikrullah ini, betapa pentingnya, kemudian betapa ini memiliki nilai pahala yang sangat besar. Tadi kita menyimak hadis yang bahkan ya ini lebih besar dari terbitnya matahari, Masya Allah. Jadi ini sangat sesuatu yang mungkin ya selama ini kita mungkin tidak begitu memperhatikan atau kurang memperhatikan. Saat ini kita punya kesempatan untuk menggalinya, ini bekal yang sangat penting. Juga kami sapa sahabat yang bergabung, ada Miss Rahma dari keluarga besar Kamu Inggris, selamat bergabung. Tadi juga sudah masuk tapi mungkin sinyalnya naik turun. Sahabat kami dari timur Pulau Jawa nyebrang Selat Madura. Nah, ini Pak Ustadz Rahmat, dipersilakan Ustadz Rahmat jika akan menyampaikan, mumpung kita kemarin baru saja sudah ini ya, sudah saya ceritakan bahwa kita akan hadirkan Ustadz Miftah, ini bisa ketemu langsung dengan Ustadz Miftah. Kemudian untuk Bang Rajab dipersilakan untuk sholat maghrib karena di Makassar sudah masuk sholat maghrib. Monggo Pak Rahmat dipersilakan. Ya Allah, ini diberi kesempatan langsung oleh Ustadz Rohani. Terima kasih Ustadz Rohani, juga Ustadz Miftahuddin tadi memberikan ilmu yang sangat berharga, dan ini adalah bekal kita yang sesungguhnya nanti ketika kita perjalanan ini dipertanggungjawabkan ini. Ustadz, kami sungguh ingin mendapatkan bimbingan terkait dengan pentingnya zikrullah ini, karena saya pribadi sebagai manusia yang setiap hari tidak lepas dari urusan dosa ini, karena lepasnya mungkin dari zikrullah ini, sehingga mudah melakukan dosa. Yang menjadi mohon bimbingan barangkali
zikrullah ini apakah bisa dilakukan tanpa bimbingan seorang guru itu? Maksud saya, ada orang yang membimbing kita apa satu keharusan atau memang bisa dilakukan mandiri untuk maksimalnya zikrullah ini? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sebenarnya kalau menggunakan bahasa ingat Allah itu, kata ingat ini sebenarnya pekerjaan apa ini bagian jiwa kita ini? Apakah termasuk pekerjaan akal kita atau pekerjaan hati? Tadi disebutkan hati kita. Bagaimana hubungan kata ingat dengan hati? Karena ketika lupa itu pekerjaan akal otak di dalam ingatan jangka panjang kita atau jangka pendek kita ini menurut sekilas yang saya pahami, ada ingatan jangka pendek, ada ingatan jangka panjang. Apa masih ada kaitan dengan itu atau tidak? Ketika kita ingat Allah itu nama, sifat, dan kekuasaannya dan seterusnya itu di dalam ingatan kita atau di dalam hati kita secara otomatis. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang bekerja ini apa akal atau hati, dan bagaimana cara kerjanya itu supaya terus menerus. Kalau saya pribadi selama ini masih di tingkat akal. Maksud saya itu ingat saya ada yang menciptakan. Tapi begitu akal ini kemudian lupa karena pekerjaan, karena fokus ke satu masalah, itu bisa-bisa lupa itu. Karena yang diingat hanya, mohon maaf ini Pak Rohani, kalau di S3 ini tugas yang diingat terus. Ya, sehingga lupa. Lupa dalam pengertian akal itu. Tapi kembali lagi, oh saya yang menciptakan. Tapi ingatnya itu akal juga yang bekerja. Nah, bagaimana kerja hati ini? Mohon penjelasan, Tat, karena saya betul-betul hanya mengaji diri saya sendiri dalam pengertian mencoba mengerti itu, ingat ini dikerjakan oleh akal atau dikerjakan seluruhnya dengan hati atau bagaimana? Sepertinya saya tidak yakin kalau ini kerja akal saja. Sebab tadi meskipun ada perintah ini ya, harus ingat kepada Allah waktu berjalan, berdiri, tidur pun. Nah, kalau kerja akal berarti pada saat tidur akal mungkin tidak bekerja itu. Hati yang bekerja. Tapi bagaimana pada saat tidur pun berzikir? Ini yang mohon penjelasan bagaimana di dalam kehidupan ini, apa kerja akal atau kerja hati atau kerja yang mana? Mohon maaf kalau pertanyaan saya mungkin agak tidak tekstual atau sedikit kejiwaan itu. Makasih Tat, dan mohon maaf kalau ini menjadi problem. Terima kasih, mohon penjelasannya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon maaf, Ustaz Rani nanti bisa membantu untuk pertanyaan pertama ya, karena tadi saya kurang jelas, mungkin Ustaz Rani nanti bisa membantu. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan pertanyaan. Ini sekali lagi saya mohon maaf kaitan dengan jawaban saya mungkin nanti. Ini dari saya pribadi mencoba untuk memahami ayat tadi dengan itu pada diri engkau wahai Rasulullah dan umat beliau juga maksudnya itu, dan ada perkataan-perkataan pula yang digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan kata mengingat sendiri, kalau menurut saya itu tidak melihat ayat dan hadis, itu tidak hanya perkataan, masuk kategori apa diantaranya ada hati. Pikiran kalau menurut saya sangat dianjurkan pula ya, walaupun tidak secara eksplisit dalam ayat itu dijelaskan kaitan mengingat itu dengan akal. Ini hanya dari sisi kebahasaan kalau menurut saya. Jadi fadhkurullah, ingatlah Allah. Di situ dari sisi kebahasaan saya kira masuk semuanya. Jadi lewat perkataan lisan juga iya,
akal pikiran juga iya, hati juga iya. Jadi digunakan untuk mengingat. Umum, tidak ada batasan kalau secara bahasa mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebatas apakah perkataan ataukah pikiran saja. Yang namanya ingat kan pikiran. Kalau pikiran saja apakah sampai perkataan untuk membutuhkan pikiran kita ingat di sana. Nah, itu masalah bahasa saja, yaitu kalau menurut saya pribadi semuanya meliputi. Jadi seorang kekuatan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ke sana. Jadi yang banyak terus menerus segala aktivitas kita, termasuk dalam mengerjakan tugas-tugas disertasi. Itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teorinya itu mudah sekali, tapi aplikasinya itu yang bukan main berarti. Banyak pikiran, semestinya ketika orang itu tenang ya, walaupun banyak sekali yang dipikirkan, karena memang kekuatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk itu semuanya. Mampu untuk mengembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cobaan orang lain lebih besar lagi, pikiran yang ada itu lebih kompleks lagi, tuntutannya sama, yaitu ingat kepada. Terus kaitan dengan tidur, pikiran ini kan tidak jalan. Jadi dalam agama itu tidak menyerukan untuk mengerjakan yang di luar batas kemampuan seseorang. Ketika orang tidur, orang itu pingsan, itu tidak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Pekerjaan apa di situ tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam fikih juga ya, dalam agama secara termasuk kayak zikir ini juga tidak. Nah, terus yang bisa dikerjakan oleh manusia itu apa? Ya tadi sebelum dan setelahnya. Makanya banyak tuntunan. Sebelum itu bukan main, banyak sekali tuntunan yang diajarkan oleh Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Islam itu memerintahkan untuk menjaga kebersihan sebelum tidur itu. Ya ada berwudu. Selain berwudu seperti wudu kita salat itu juga diminta untuk membersihkan bejana-bejana, wadah yang mungkin kalau di dapur kadang kita karena kecapean itu harus dianjurkan untuk dibersihkan, terus diletakkan di tempat yang aman. Itu sebelum tidur seperti itu. Itu anjuran dalam Islam ya, detailnya banyak sekali. Tidak hanya doa-doa, tadi sudah saya sampaikan di awal itu, bahkan dengan perbuatan kita diminta untuk ingat sama Allah. Anjuran-anjuran itu loh yang baik itu Allah. Jadi kita itu tidak tahu apa-apa yang benar, yang baik bahkan untuk diri kita itu kecuali dari Allah. Ya, hal yang sederhana itu loh diingatkan oleh Allah supaya kita itu ingat sama aturan-aturan Allah itu semuanya. Kurang lebih semacam itu. Jadi ketika seseorang tidur tidak mampu untuk itu, Allah tidak menuntut di atas batas kemampuan seseorang. Mungkin pertanyaan yang pertama setelah ini mohon maaf terkait dengan khusyuk ya tadi. Ya. Maaf, Tat, yang saya tanyakan itu terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Untuk zikrullah itu, apakah kita ini harus didampingi oleh seorang guru atau cukup kita lakukan sendiri atau bagaimana, Tat? Karena kadang saya dengar juga ada penuntunnya sampai dihantarkan betul mengenal Allah itu. Apa itu satu tuntutan atau bagaimana, Tat? Terima kasih, Tat. Terima kasih, Ustaz Rahmat ya. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, jadi kalau kita lihat ayat tadi ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi yang diciptakan Allah itu ya banyak, baik itu di langit maupun di bumi. Itu yang asli bisa kita jadikan media untuk apa? Mengingat Allah. Termasuk yang paling dekat sama kita, ya selain diri kita, udah. Kalau kita sudah punya pasangan, ya suami atau istri kita, semestinya bisa dijadikan media untuk mengingat Allah. Anak kita bahkan yang senakal apapun, itu semestinya bisa digunakan untuk, misalnya, mudah-mudahan tidak ada yang nakal. Itu yang asli bisa digunakan untuk mengingat Allah. Ya syukur-syukur tadi kalau memang bisa membantu mengingat Allah, ya
dan kita cocok dengan misalnya guru, ya, pokoknya orang yang baik, orang yang soleh, itu lebih baik. Ya. Tapi pada intinya kalau kita melihat ayat tadi, semuanya bisa kita jadikan media untuk selalu mengingat Allah SWT. Kurang lebih itu. Tentang ini Ustadz, jadi yang dari Pak Rahmat tadi, saya menangkap bahwa ada amalan zikir ya, amalan mengingat Allah ini. Pertanyaannya adalah, apakah amalan berzikir atau amalan mengingat Allah ini bisa kita laksanakan secara mandiri dalam hal ini? Sebagai individu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang sudah kita pahami, atau harus merupakan aktivitas yang dibimbing oleh seorang guru dalam urusan berzikir ini. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih setelah ini memperjelas pertanyaan. Mohon maaf ya, mungkin saya tadi salah tangkap juga. Kalau menurut saya perintahnya kan banyak ya Bapak. Ada yang itu individu, ada yang secara kelompok. Jadi yang individu ya wadkurubaka tadi, terus yang kelompok wadkurullah katsiran la'allakum tuflihun dan seterusnya. Jadi bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, maupun sendirian. Terus dengan siapapun ini, kalau tadi saya tambahkan media yang ada di dunia ini silahkan, termasuk orang. Orang ini termasuk mungkin guru yang dirasa saya kira bisa digugu dan ditiru. Orangnya baik. Kurang lebih itu intinya ya yang membantu kita, intinya membantu kita untuk melakukan amal kebaikan berupa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Pak Ahmad, bisa diangkat dengan jelas ya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz kita untuk menutup majelis pada hari ini dimohon Ustadz untuk memimpin doa untuk kebaikan, keberkahan, keselamatan dan kesehatan kita semua, wabil khusus para sahabat yang beramal bersama di bawah naungan bersama persaudaraan dalam dakwah kemanusiaan dan pendidikan Yayasan Khairul Ummah Amanah Yaquah. Dipersilahkan Ustaz. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berdoa bersama, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf tentunya dalam menyampaikan materi banyak sekali kekurangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إنك قضيتها ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك فاغفر لنا المغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Oh.
Ustaz Miftah yang saya hormati beserta teman-teman, sahabat, ya, jamaah yang bisa mengikuti silaturahim dan kajian pada hari ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan. Moga Allah Ta'ala memberikan kita rahmat, ketentraman dalam zikrullah, Amin ya Allah. dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terus bersama-sama di dalam persaudaraan ini dan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Rohani yang mengantarkan acara pada hari ini. Dan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami mengantarkan Bapak Ibu pada majelis sore hari ini. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf, terima kasih. Ustaz Rani. Ya. Terima kasih semuanya. Ya sudah maghrib, ini mau maghrib. Mohon izin ya, mohon Mau izin. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutup Bapak Ibu. Mohon izin. Terima kasih.